Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala khairi rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita dirindukan oleh baginda Rasul untuk bisa dapat berjumpa dengannya, maka sungguh luar biasa betapa gembiranya kita. Lebih jauh lagi tatkala seorang hamba dirindukan oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang tersebut yang merindukan surga, tetapi justru surga itu sendiri merindukan orang tersebut. Betapa gembiranya kita. Lalu siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala? Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita di suasana bulan suci Ramadan. Mungkin sampai hari ini kita telah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ada yang mungkin sudah sampai khatam 30 juz. Ada yang mungkin baru setengahnya, ada yang mungkin baru seperempatnya. Tadarus Al-Quran. Dan luar biasa orang yang baca Al-Quran. Rasulullah SAW sampaikan bahwa ganjaran pahala yang dia dapatkan bukan hitungan dari Al-Quran per juz, per surat, tetapi yang Rasul sampaikan bahwa orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahalanya adalah pada setiap kali huruf Al-Quran yang dia baca. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwa orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan pada setiap 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya, tatkala dia membaca alif lam mim itu yang sudah 3 huruf, kemudian pada setiap 1 hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti baru dia membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Luar biasa. Bagaimana kalau sampai dia membaca Al-Quran 1 juz, berapa huruf? 2 juz berapa huruf, 3 juz berapa huruf, dan bahkan sampai menghatamkan Al-Quran 30 juz. Sudah berapa huruf yang dia baca, berarti sudah berapa kebaikan yang akan dia dapatkan. Luar biasa. Karena itu pantas dan wajar kalau sampai surga merindukan kepada golongan orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Terutama sekali juga di saat melaksanakan ibadah puasa, seorang itu menjaga lisannya. Artinya dia puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi lebih jauh lagi juga dia mempuasakan dirinya, mempuasakan panca inderanya. Matanya dia ajak puasa dari melihat hal yang diharamkan. Dia tahan matanya, jangan sampai melihat hal yang diharamkan.
Lisannya juga dia tahan, jangan sampai lisan ini berkata-kata, ghibah, fitnah, dengki, ngomongkan orang lain, hasud dan lain sebagainya. Berkata-kata yang tidak pantas, yang tidak senonoh. Dia jaga lisannya. Maka bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa seperti ini, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa bukan hanya sekedar dia itu mendapatkan nilai yang luar biasa, tapi surga Allah rindu kepada orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, mut'imul ji'an. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Juga tatkala seorang memberikan iftar, buka puasa, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan nilai ganjaran dari orang yang puasa tersebut tanpa terkurangi nilai ganjaran pahala orang tersebut. Dia akan dapatkan. Jadi kalau umpamanya ada seorang yang memberikan makan katakan 5 orang bagi orang yang puasa, berarti ganjaran puasa dari 5 orang itu diberikan kepada orang yang memberi makan tadi, tanpa terkurangi nilai ganjaran puasa dari 5 orang tersebut. Ini luar biasa. Makanya nilai kebaikan yang luar biasa tersebut wajar kalau seandainya surga Allah rindu kepada orang itu. Kemudian yang keempat adalah wassa'imina fi syahri Ramadan. Golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sampai hari ini diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih tetap kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita sampai akhir Ramadan ini tamat. Sehingga bukan hanya sekedar kita tamat melaksanakan puasa 30 hari di bulan suci Ramadan, tetapi lebih jauh lagi nilai puasa kita merupakan puasa yang berkualitas. Puasa yang bukan hanya sekedar dapat menahan makan dan minum saja dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi lebih jauh lagi juga panca indera kita ajak puasa. Bahkan hati kita ajak puasa. Sesuai dengan namanya bahwa puasa itu adalah menahan, artinya bahwa tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, kita tahan mata kita untuk melihat dari suatu yang diharamkan. Kita tahan mulut kita untuk bisa bicara kepada suatu yang diharamkan, ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Kita tahan tangan kita untuk melakukan suatu yang diharamkan. Bahkan justru mata, mulut, tangan, telinga, kaki kita semua diarahkan, semua dibimbing, semua diajak untuk senantiasa melaksanakan kebaikan dan kebajikan. Oleh karenanya, puasa tersebut merupakan puasa yang berkualitas. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu sabdanya, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan dengan tulus, ikhlas, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka orang itu akan diampuni dosa dan kesalahan. Sehingga pada akhir Ramadan, dia seperti bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya, bersih dosa dan kesalahannya. Sehingga pantas bagi orang tersebut menyampaikan satu ungkapan, minal aidin wal faizin. Mendapatkan bagian dari salah satu ungkapan, minal aidin wal faizin. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, kembali kepada kebaikan kesucian yang sesungguhnya. Dan bahkan kalaupun dia wafat pada saat itu, insya Allah berada dalam husnul khatimah. Jadi yang keempat, golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Itulah 4 golongan orang
yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.